Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Arianto Dewi Channel. Pada hari ini saya akan menyampaikan informasi tentang aturan naik pesawat terbaru di dalam dan luar negeri mulai tanggal 18 Mei 2022. Aturan naik pesawat kembali diperbarui. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah mengeluarkan pernyataan untuk tidak lagi wajib menggunakan masker di luar ruangan. Hal ini dibarengi dengan penghapusan wajib PCR ataupun antigen dalam perjalanan dalam negeri dan luar negeri. Kementerian Perhubungan langsung mengeluarkan surat edaran yang berisi pedoman perjalanan udara terbaru. Surat edaran tersebut adalah SE nomor 56 tahun 2022 untuk perjalanan udara dalam negeri dan Surat edaran nomor 58 tahun 2022 untuk perjalanan luar negeri. Adapun dalam surat edaran nomor 56 tahun 2022, isi edarannya diantara petunjuk pelaksanaan perjalanan orang dalam negeri dengan transportasi udara pada masa pandemi coronavirus di sesi 2019. Pelaku perjalanan orang dalam negeri atau PPDN harus mengikuti ketentuan sebagai berikut. Setiap orang yang melaksanakan perjalanan bertanggung jawab atas kesehatannya masing-masing serta tunduk dan patuh pada syarat dan ketentuan yang berlaku. Setiap pelaku perjalanan dalam negeri wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi sebagai syarat melakukan perjalanan dalam negeri. Kemudian pelaku perjalanan dalam negeri yang menggunakan transportasi udara dari dan ke daerah di seluruh Indonesia berlaku ketentuan sebagai berikut. 1. Pelaku perjalanan dalam negeri yang telah mendapatkan vaksinasi dosis kedua dan ketiga atau booster tidak wajib menggunakan hasil negatif tes RT-PCR atau rapid test antigen. Yang kedua, pelaku perjalanan dalam negeri yang telah mendapatkan vaksinasi dosis pertama wajib menunjukkan hasil negatif rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 1 kali 24 jam atau hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 3 kali 24 jam sebelum keberangkatan sebagai syarat perjalanan. Yang ketiga, pelaku perjalanan dalam negeri dengan kondisi kesehatan khusus atau penyakit komorbid yang menyebabkan pelaku perjalanan tidak dapat menerima vaksin dikecuali terhadap syarat vaksinasi, namun wajib menunjukkan hasil negatif rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 1 kali 24 jam atau hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 3 kali 24 jam sebelum keberangkatan sebagai syarat perjalanan, dan persaranan wajib melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah. Yang keempat, pelaku perjalanan dalam negeri dengan usia di bawah 6 tahun dikecualikan terhadap syarat vaksinasi dan tidak wajib menunjukkan hasil negatif RT-PCR atau rapid test antigen, namun wajib melakukan perjalanan dengan pendamping perjalanan yang telah memenuhi ketentuan vaksinasi dan pemeriksaan COVID-19. Kemudian syarat perjalanan luar negeri. Persyaratan untuk memasuki wilayah Indonesia melalui bandara internasional sebagai berikut. A. Mematuhi ketentuan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. B. Pelaku perjalanan luar negeri diwajibkan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi dan mengunduh aplikasi tersebut sebelum keberangkatan. C. Menunjukkan kartu atau sertifikat telah menerima vaksin COVID-19 dosis kedua seminimalnya 14 hari sebelum keberangkatan sebagai persyaratan memasuki Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Warga negara Indonesia yang belum mendapat vaksin akan divaksinasi di entry point perjalanan luar negeri setelah dilakukan pemeriksaan RT-PCR saat kedatangan dengan hasil negatif atau di tempat karantina setelah dilakukan pemeriksaan RT-PCR kedua dengan hasil negatif. Kedua, warga negara asing yang belum mendapat vaksin akan divaksinasi di entry point perjalanan luar negeri setelah dilakukan pemeriksaan RT-PCR saat kedatangan dengan hasil negatif atau di tempat karantina setelah dilakukan pemeriksaan RT-PCR kedua dengan hasil negatif. Dengan ketentuan sebagai berikut. A. Berusia 6-17 tahun. B. Pemegang izin tinggal diplomatik dan izin tinggal dinas dan atau C. Pemegang kartu izin tinggal terbatas
atau KITAS dan kartu izin tinggal tetap atau KITAP. Ketiga, WNA yang sudah berada di Indonesia dan akan melakukan perjalanan baik domestik maupun internasional diwajibkan untuk melakukan vaksinasi melalui skema program atau gotong royong sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keempat, kartu atau sertifikat atau fisik maupun digital telah menerima vaksin COVID-19 dosis kedua ditulis dalam bahasa Inggris selain dengan bahasa negara asal. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan bagi teman-teman semuanya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.